Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok BIPA Hungaria, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia. Adapun kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ike Nurjanah, yang kedua ada Eke Nuraini, yang ketiga ada Alipudin Ubaidillah, dan yang keempat ada Zida Sinta Nuriyah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode audiolingual dan penerapannya dalam pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Metode audiolingual ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Menurut Nuni Sulistiani Idris, metode audiolingual ini berkembang pada tahun 1940 sampai tahun 1950-an. Adapun metode ini merupakan metode yang menekankan aspek menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Ridwan Abdullah Sani, metode ini menggunakan pendekatan oral. Cirinya yakni menggunakan latihan pola atau meniru dan mengingat. Jika kita belajar bahasa Inggris, untuk pemula tentunya kita juga harus belajar tentang kata-kata I yang berarti saya, you yang berarti kamu, they yang berarti mereka, dan we yang berarti kita. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari materi-materi tersebut di dalam bahasa Indonesia beserta praktiknya. Baiklah, sekarang kita akan mempraktikkan metode audiolingual dalam pembelajaran BIPA. Karena metode audiolingual ini menggunakan metode latihan pola atau meniru, maka nanti pembelajar BIPA diminta untuk menirukan apa yang diucapkan oleh guru. Kemudian pembelajar BIPA diminta untuk mengulang-ulang ujaran yang diucapkan oleh guru agar meningkatkan daya ingat pembelajar BIPA dan tentunya menambah kosakata bahasa Indonesia. Misal, saya berbicara bahasa Indonesia. Saya, kata saya, ini merujuk kepada diri kita sendiri. Coba kita ulangi ya. Saya berbicara bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita praktikkan terlebih dahulu. Mulai dari Eke Nuraini, dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Saya berbicara bahasa Indonesia. Saya berbicara bahasa Indonesia. Saya berbicara bahasa Indonesia. Baiklah, setelah kita mengucapkan kalimat saya berbicara bahasa Indonesia, di mana kata saya ini merujuk pada diri kita sendiri. Kemudian kita akan mengucapkan kamu berbicara bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi, kamu berbicara bahasa Indonesia, di mana kata kamu ini merupakan orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Baik, kita praktikkan satu persatu lagi ya. Kamu berbicara bahasa Indonesia. Kamu berbicara bahasa Indonesia. Kamu berbicara bahasa Indonesia. Kamu berbicara bahasa Indonesia. Baiklah, setelah kita mempelajari kata saya dan kamu, sekarang kita akan mempelajari kata
Kita. Kita berarti orang yang berbicara bersama, termasuk saya dan kamu. Kita berbicara bahasa Indonesia. Kita ulangi lagi ya. Kita berbicara bahasa Indonesia. Baiklah, kita praktikkan lagi satu persatu. Silakan. Kita berbicara bahasa Indonesia. Kita berbicara bahasa Indonesia. Kita berbicara bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita mengucapkan kalimat mereka berbicara bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya kata mereka itu merujuk kepada orang ketiga, jamak. Nah, kita ulangi lagi. Mereka berbicara bahasa Indonesia. Baiklah, kita praktikkan satu persatu lagi ya. Mereka berbicara bahasa Indonesia. Mereka berbicara bahasa Indonesia. Mereka berbicara bahasa Indonesia. Nah, demikian tadi merupakan salah satu contoh penerapan metode audiolingual yang dipraktikkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, untuk memaksimalkan metode ini perlu adanya kerjasama antara pembelajar atau guru dan juga pembelajar ataupun siswa yang akan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, itu nanti pembelajar BIPA diminta untuk mengulangi kosakata yang diucapkan oleh guru agar pembelajar mampu mengingat dan mahir dalam mengucapkan bahasa Indonesia. Selain itu, kata-kata yang diucapkan oleh guru juga mampu untuk menambah kosakata pembelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, selain hal-hal yang saya sebutkan di depan tadi, kita juga bisa mempelajari tentang nama-nama hari maupun suasana, bisa pagi, siang, ataupun malam, dan juga yang lainnya. Nah, demikian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah maupun hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.